Jadi, pada suatu hari, hiduplah seorang bapak yang bernama Lewi. Nah, pada saat itu, raja mau mengumpulkan uang dari semua orang. Tetapi, bapak yang bernama Lewi itu sering meminta uang yang lebih banyak daripada yang seharusnya ditetapkan oleh raja. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kakak melanjutkan cerita tentang bapak yang bernama Lewi, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Nah, lipat tangannya, tutup matanya, dengarkan kakak berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami lagi pada hari ini di dalam ibadah KAA di minggu ini. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu dan cerita yang saya akan bawakan agar menjadi pembelajaran di hidup adik-adik di rumah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jadi adik-adik di rumah, sebelum kakak melanjutkan ceritanya, kakak mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Kakak bacakan ya untuk adik-adik di rumah. Judul perikopnya, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Adik-adik, setelah kita sudah membaca firman Tuhan, nah, kakak akan melanjutkan ceritanya. Nah, adik-adik bisa lihat ya, ini adalah bapak yang bernama Lewi. Dan ini masyarakat di sekitar atau orang-orang yang akan dipungut uangnya oleh bapak Lewi ini. Nah, kakak, jadi pada suatu hari hiduplah seorang bapak yang bernama Lewi. Nah, raja untuk mengumpulkan uang dari semua orang, tetapi Lewi sering meminta uang lebih banyak daripada yang sebenarnya. Nah, pekerjaan bapak Lewi itu, adik-adik pasti tahu kan, pemungut cukai. Kasihan orang-orang ini. Ya, adik-adik bisa lihat ya, wajah orang-orang di sini murung atau sedih. Mereka miskin tapi harus bayar banyak pada bapak Lewi. Lihat ibu ini. Dia menangis karena uangnya diambil oleh Lewi. Bapak-bapak ini juga marah pada Lewi. Karena itulah semua orang benci pada Lewi. Lewi licik, kata bapak tersebut. Lewi punya uang banyak, rumah besar, makanan enak, tapi tak ada yang mau berteman dengan bapak Lewi ini. Karena apa, adik-adik? Dia memungut uang lebih, padahal raja hanya meminta sedikit. Pada suatu hari, ketika Lewi sedang bekerja mengumpulkan uang atau pajak dari orang-orang sekitar yang dia peras,
Datanglah Tuhan Yesus kepadanya. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Lewi, ikutlah aku." Tuhan ingin menjadi teman Lewi. Lewi heran sekali. Tuhan Yesus mau berteman dengan Lewi. Bukankah Lewi tidak baik? Memang Lewi jahat, tapi Tuhan Yesus mengasihinya. Tuhan ingin agar Lewi tidak jahat. Itu sebabnya Tuhan memanggil Lewi untuk menjadi murid dan temannya. Oh, Lewi senang sekali. Belum pernah ada yang mau mengasihi dia. Dengan gembira ia meninggalkan pekerjaannya lalu mengikut Tuhan Yesus. Malam harinya Lewi mengadakan pesta untuk Tuhan Yesus. Ia mengundang teman-temannya yang juga nakal agar mengenal Tuhan Yesus. Mereka semua datang dan senang bertemu Tuhan Yesus. Kemudian Lewi berkata, "Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus mau menemui saya. Maafkan saya dan ampuni saya. Saya tidak mau berbuat jahat lagi," kata Lewi. Sejak saat itu, Lewi menjadi murid Tuhan Yesus. Ia tidak nakal, tapi sayang pada teman-temannya dan orang di sekitarnya. Dari cerita Bapak Lewi, kita bisa mengambil kesimpulan dan nilai-nilai, yaitu kalau kita mempunyai salah, baik terhadap orang tua maupun orang di sekitar, kita harus meminta maaf. Dan bila kita ada salah atau berbuat dosa, kita harus minta maaf kepada Tuhan. Nah, dari cerita Bapak Lewi ini, kita diajarkan untuk selalu mau bersyukur dan selalu mau bertobat intinya. Dan adik-adik di rumah harus tetap saling mengasihi satu sama lain, baik terhadap saudara maupun kepada orang yang lebih tua atau orang tua kalian. Jadi adik-adik, setelah adik-adik sudah membaca firman Tuhan, lalu mendengarkan cerita dari kakak mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan. Nah, ayat hafalan diambil dari Mazmur 103. Mazmur pasal 103 ayat 1. Nanti kakak akan tayangkan di layar ya. Mazmur pasal 103 ayat 1 dari Daud. "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Kakak ulangi ya. Dari Daud, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Kakak ulangi sekali lagi. Dari Daud, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita, sudah menghafal ayat hafalan, waktunya kita untuk menutup ibadah pada hari ini. Kakak mengajak adik untuk melipat tangannya dan tutup matanya, dengarkan kakak berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah membaca firman-Mu, mendengarkan cerita dan menghafal ayat hafalan pada hari ini. Kiranya pembelajaran pada hari ini akan termaterai pada adik-adik di rumah, dan berkatilah adik-adik di rumah, berilah kesehatan selamatannya, berkatilah orang tuanya dalam mendidik adik-adik di rumah, dan berilah kesabaran kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, hanya karena dalam anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin, amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Dadah.